aku semuanya. Kembali lagi kita di Nurina Tak happy terus, no galau-galau. Udah seminggu nih set kita balik lagi ke semula ya. Karena minggu lalu itu kita lagi ya liburan tipis-tipis lah di daerah Ciawi sana. Yang pengen tahu saya setnya di hotel mana, tonton video minggu lalu ya. Karena kali ini kita mau bahas episode dan part 1 yang paling gres ya, yang masih gres banget, yaitu kita mau cerita tentang apa nih? Tentang mencintai seseorang yang tidak bisa kita miliki. Aduh, sedih banget ya, kita udah cinta banget sama dia tapi kita nggak bisa miliki gitu loh. Kenapa? Bagaimana? Aku harus ngapain nantinya? Gitu kan. Nih saya ceritain dulu ya prolognya ya, saya bacain dulu ya. Ada cinta yang tidak selesai dengan kebersamaan. Aduh, sakit ya. Tidak rusak karena pertengkaran, tidak hilang karena jarak, tapi ia tetap hidup justru karena tidak benar-benar pernah dimulai. Oh, berarti dia nggak ngomong sama si orang ini bahwa dia mencintai dia gitu kan ya. Dia mencintai dia maksudnya. Ya udah, berarti kalau dia nggak bisa dimiliki, ya karena dia juga tidak pernah mulai gitu kan ya. Mencintai seseorang yang tidak bisa dimiliki adalah salah satu pengalaman paling sunyi dalam hidup manusia. Sunyi, nggak ada suara apa-apa gitu ya, tapi cintanya berkobar-kobar di dada. Oh, bagaimana coba? Ya kan? Tidak semua orang mengalaminya, tapi hampir semua orang takut berada di posisi itu. Ya dong, saya aja takut ada di posisi itu ya. Makanya kamu kalau suka sama orang, kalau nggak kuat untuk memendam, omongin aja. Ya, dengan segala resikonya pasti ya. Jangan kamu pikir kamu ngomong sama dia, kamu suka sama dia, terus dia suka balik. Ya, kan bisa saja terjadi sebaliknya. Ya kan? Karena di sana hati dipaksa menerima kenyataan yang tidak bisa dinegosiasikan, ya, bahwa perasaan yang tulus tidak selalu mendapat tempat untuk pulang. Kan? Nih, kita akan bicara mulai dari poin pertama, ya. Dalam situasi yang demikian, ya, yang paling menyakitkan itu bukan kehilangan, tapi tidak pernah benar-benar memiliki. Ya kan? Kehilangan masih punya kenangan bersama, masih ada foto, masih ada pertengkaran, masih ada peluk-pelukan, ya kan? Masih ada janji atau setidaknya status pernah. Ya, kamu pernah aku miliki, aku pernah kamu miliki, gitu kan? Tapi mencintai seseorang yang tidak bisa dimiliki, seringkali bahkan nggak punya itu semua. Boro-boro kenangan, foto aja nggak ada gitu kan ya. Perasaannya besar, tapi hubungannya tidak pernah jelas. Ya. Kamu menunggu pesan seperti orang yang punya hak, padahal sebenarnya tidak. Aduh, jangan ya. Ya, kamu cemburu seperti pasangan, padahal dia bukan siapa-siapanya kamu dan kamu bukan siapa-siapanya dia. Waduh, bagaimana ya? Ini ada contoh kasusnya nih ya. Seorang perempuan menemani sahabat laki-lakinya bertahun-tahun. Sering banget ini sahabatan cewek cowok, salah satu atau dua-duanya nggak mau ngomong tapi saling cinta. Coba kita terusin dulu ya. Mereka dekat, saling memahami, saling ada, tapi ketika laki-laki itu menikah dengan orang lain, perempuan itu baru sadar. Ya kan, selama ini ia sedang membangun rumah di tanah yang bukan miliknya. Jadi cinta itu ada, tapi tidak ada fondasinya sama sekali gitu. Ya, dan yang paling pahit, dia nggak bisa marah, ya, karena memang dia atau mereka tidak pernah ada janji untuk bersama, ya kan? Terus
Nih ya, kadang kita lanjutin lagi, kadang kita jatuh cinta bukan karena cocok, ya, bukan karena match, tapi karena merasa dipahami. Ya, udah mulai GR nih saya, dia paham-paham tentang saya, dia mengerti saya, tapi ternyata belum tentu, ya kan? Saya bacain lagi ya. Banyak orang mengira cinta itu lahir dari lahir karena kesempurnaan. Kan? Padahal seringkali cinta tumbuh dari hal-hal sederhana, ya, yang akhirnya dia bilang, dia mengerti aku. Ada juga akhirnya yang mengerti aku, gitu kan. Seseorang yang hadir di waktu rapuh bisa terasa sangat istimewa. Apalagi kayak gitu kalau kamu misalnya lagi lagi sedih, lagi pengen seseorang ada di samping kamu, terus tiba-tiba dia ada di situ, dia mengerti kamu, kan kamu langsung ngerasanya, aduh kok kayaknya aku suka ya sama orang ini ya, dia baik banget sama aku, dia mengerti aku ya, kayaknya dia juga suka sama aku. Padahal belum tentu, saudara-saudara, ya. Bukan karena dia paling baik, tapi karena dia datang pada saat dunia terasa berat. Betul banget. Kita lagi terpuruknya, dia datang. Siapa yang nggak baper coba digituin? Ya, padahal dia bukan siapa-siapanya kita, dan kita bukan siapa-siapanya dia. Ayo lo ya. Masalahnya, rasa nyaman tidak selalu berarti takdir yang sama. Aduh, sampai batuk, sampai keselak-selak. Iya dong, kita nyaman sama orang bukan berarti takdir kita sama dengan dia, gitu kan ya. Dia nyaman sama kita juga belum tentu takdir kita ada sama dia, ya. Nih saya kasih contoh kasusnya ya. Seorang pria jatuh cinta pada rekan kerjanya yang selalu mendengarkan keluh kesahnya. Wah, sekarang yang suka komplain laki-lakinya nih, ya, bukan perempuannya ya. Mereka cocok, ngobrolnya nyambung, humornya tektokannya bagus gitu kan ya. Cara berpikirnya nyambung banget gitu. Tapi perempuan itu sudah bertunangan. Nah, kan? Pria itu terus berharap karena merasa gila, kita tuh nyambung banget ya, gitu kan. Padahal nyambung itu sekali lagi tidak selalu berjodoh. Nyambung itu bukan berarti takdirnya bersama. Kan? Ada orang yang hadir untuk menyembuhkan, memang, tapi bukan untuk menetap. Ya kan? Capek ya kalau begitu ya. Ya udah kalau gitu kamunya jangan terlalu baper, jangan terlalu kepedean bahwa dia itu suka sama kita kalau dia lagi deket sama kita, gitu kan. Nah, terus apalagi yang bikin kita tuh ngerasa cinta sama orang tapi kita nggak bisa memiliki? Gimana ya? Nih, bacain lagi. Tidak semua cinta harus dimiliki agar menjadi nyata. Ya, ini memang bagian yang paling sulit diterima ya. Kita dibesarkan dengan cerita bahwa cinta sejati akan bersatu. Iya dong. Zaman dulu kan kalau misalnya kita dengar dongeng kan si ini dan ini Princess Charming dengan princess siapa gitu ya, dengan prince siapa gitu, terus mereka ketemu, dia menikah dan happily ever after, ya kan. Dongeng-dongeng memang selalu begitu, tapi dalam kenyataannya belum tentu, baby. Nah, kan ada cinta yang tugasnya hanya mengajarkan. Pahami baik-baik gitu ya. Ada yang cuma singgah. Ya kan, ada yang membuat kita tumbuh lalu pergi tanpa bisa ditahan. Nah, itu dia tuh ya. Jadi kamu jangan kebaperan ya. Kalau ada orang yang dekat sama kita, dengan yang baik sama kita, belum tentu kamu bisa miliki orang itu ya, dengan segala macam problemanya, dengan segala macam situasi dan kondisinya ya. Tapi yang kayak gitu memang tetap cinta sih
ya cinta doang gitu, tapi tidak bisa untuk dimiliki atau untuk memiliki tuh nggak bisa gitu. Gimana nih contohnya? Contohnya adalah nih, dengerin ya. Seorang laki-laki mencintai mantan pacarnya bertahun-tahun. Mantan pacarnya bertahun-tahun setelah mereka berpisah karena perbedaan keyakinan. Mereka tidak kembali bersama. Ya nggak bakal bisa balik lah ya. Mereka tidak kembali bersama. Tapi laki-laki itu mengaku, aku jadi manusia yang lebih lembut setelah kenal sama orang ini. Loh ya. Kadang nih, seseorang tidak datang untuk tinggal selamanya. Ia datang untuk mengubah cara kita melihat hidup. Nah, loh. Ya, itu tuh memang gimana ya? Orang seperti itu yang bisa mengubah kita melihat cara pandang hidup itu memang pasti membekas kan dalam hati kita kan ya. Tapi ya gimana, kita nggak bisa memiliki dia. Kalau dalam kasus ini karena mereka berbeda keyakinan, ya kan. Sebenarnya banyak lagi sih cerita-ceritanya ya, kasus-kasusnya kayak gini ya. Ya. Oke, selanjutnya adalah harapan yang dipelihara terlalu lama bisa berubah menjadi luka yang sopan. Kok lukanya sopan? Gimana ini maksudnya? Luka berbahaya, saya bacain lagi. Luka paling berbahaya bukan yang berdarah-darah. Iya, itu lukanya nggak sopan ya, bikin berdarah-darah orang ya. Tapi diam-diam tinggal bertahun-tahun. Oh, itu kali maksudnya sopannya, karena tidak kelihatan di luar, tapi sakit di dalam, ya kan? Menunggu seseorang berubah pikiran, tuh kan, menunggu waktu yang tepat dan atau menunggu keadaan menjadi membaik. Wah, itu memang lukanya sopan sih, nggak berdarah-darah, cuma sakit banget gitu ya. Sementara hidup terus berjalan kan, kita nunggu dia begini nih begitu, tapi nggak terjadi. Sementara hidup terus berjalan. Kita sering menyebut itu setia. Iya sih. Padahal itu hanya takut menerima kenyataan. Nah, kamu harus bedain ya antara setia dan takut menerima kenyataan. Tuh, contoh kasusnya gimana kakak? Nih, saya bacain lagi. Seru banget ya kali ini ya. Banyak kasus-kasus dan kemungkinan satu atau duanya kamu pernah mengalami. Jangan ya kalau dapat kayak gini, udahlah logowo aja ya, dengerin dulu video ini sampai selesai terus kamu logowo ya. Contoh kasusnya adalah seorang perempuan menunggu laki-laki yang selalu berkata, nanti kalau waktunya tepat ya kita nikah misalnya, ya kan. Setahun berlalu, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun laki-laki itu tetap datang saat sepi tapi tidak pernah benar-benar memilihnya. Nanti tunggu waktu yang tepat, gitu aja terus ya. Yang membuat perempuan itu hancur bukan penolakan, bukan, karena si laki-laki ini juga bukannya menolak kan, dia memberi ruang untuk si perempuan itu kan. Tapi yang membuat hancur adalah harapan kecil yang terus dikasih makan. Ya laki-laki, tolong jangan begitu. Perempuan juga kalau ada situasi kayak gini, tolong jangan kasih harapan kayak gitu ya. Kadang nih orang tidak pergi karena mencintai, mereka tetap dekat karena nyaman dicintai. Iya sih, kita dalam sebuah hubungan kita mencari kenyamanan, tapi kalau cuma nyaman doang tapi nggak ada gongnya gitu, nggak ada akhirnya, itu buat apa ya? Nih, saya bacain satu poin lagi ya, karena saya kayaknya udah kebanyakan ngomong nih ya. Ada orang yang kita cintai, tapi kalau bersama justru saling menghancurkan. Kayak gimana tuh? Tidak semua hubungan gagal karena kurang cinta. Ya, sebagian gagal karena 2 orang sama-sama terluka. Kok bisa? Ya, makanya dengerin dulu ya. Ada yang saling sayang, tapi emosinya meledak-ledak. Ada yang saling cinta, tapi tidak bisa saling tenang. Ada yang selalu kembali hanya untuk saling melukai lagi. Buat apa ya kalau gitu ya?
Terus kasusnya gimana nih? Bisa kebayang nggak sama kamu? Ya, coba kita bacain lagi ya. Ini contoh kasusnya. Sepasang kekasih terus putus nyambung selama berapa tahun ini? Di sini ada 6 tahun. Wow, lama sekali 6 tahun ya. Setiap bersama mereka bahagia sebentar, lalu saling menyakiti. Waduh. Tapi setiap berpisah, mereka merasa kehilangan. Waduh lagi, ya kan? Tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa cinta saja tidak cukup kalau kedewasaan tidak ikut tumbuh. Nah itu tiap ketemu berantem, terus putus, udah pisah, kok kayaknya gue kangen ya sama si ini, kayaknya gue kangen ya sama si ini. Dia balikan lagi, ternyata ketemu berantem lagi, gitu terus dia pisah, dia kangen lagi. Terus aja begitu sampai negara api menyerang. Gile bener kan? Nah, karena sebenarnya hubungan itu bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang kemampuan menjaga. Ya. Nah, itu yang agak susah saling rasa itu pasti ada gitu. Tapi kalau untuk kemampuan menjaganya itu tuh yang mungkin kurang gitu kan ya, kurang dimiliki oleh salah satu atau keduanya itu. Ya kan? Nah, terus ini selanjutnya kita bacain minggu depan aja ya. Ada banyak banget ini poin-poinnya ya. Contoh-contoh kasusnya juga masih banyak yang mau saya omongin, yang mau saya kasih tahu ke kamu, gitu kan ya. Tapi kalau kamu nggak puas dengan episode baru di part 1 ini, nggak apa-apa, kamu curhat aja ke kita. Kita punya Nurina Tok Hotline ada di sini ya. Kamu bisa add dulu sosmednya, terus udah gitu add deh. Curhat deh ke kita. Kamu mau cerita kamu kayak gimana ya. Insya Allah nanti akan ada tim yang standby di situ yang nanti masuknya ke saya juga gitu. Terus kalau kamu mau beli Oriflame, tadi di awal video ada gambar di sini ya, di sini boleh juga. Alhamdulillah. I'm sorry. Boleh juga, itu linknya ada di deskripsi ya. Kita tiap minggu produknya beda-beda, ada parfum, ada lipstick, ada macam-macam deh. Kalau kamu lihat, kalau kamu rajin nonton video Nurina Tok pasti tahu kita kasih barang-barang apa, produk-produk apa, dan semuanya paling the bestnya dari Oriflame. Ya, terus kalau kamu pikir itu kemahalan, nggak apa-apa, ayo curhat aja lagi ke saya. Ada kok linknya di bawah, judulnya curhat sama saya tentang Oriflame. Ya, klik di situ nanti. Kalau yang itu langsung sama saya. Ya, ketemunya langsung sama saya gitu. Kamu mau diskon berapa? Kalau misalnya kamu melihat harga di itu kemahalan, kamu mau diskon berapa? 10% boleh, saya bisa kasih. 20% juga saya bisa kasih. Apa sih yang nggak saya kasih untuk besti-besti aku semuanya, ya kan? Pokoknya yang penting kamu harus tonton terus video Nurina Tok setiap hari Senin sampai Minggu ada video shortnya jam 5.25 salah tangannya, dan video panjangnya ada di hari Senin jam 5.25 juga ya. Baiklah, kalau begitu kita selesaikan saja semuanya dulu ya. Terima kasih atas perhatian besi-besi aku semuanya. Insya Allah minggu depan kita ketemu di part keduanya ya. Kita lagi seru-serunya ini ya. Tungguin terus ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Mudah-mudahan insya Allah sharing saya ini bermanfaat. Insya Allah menginspirasi dan insya Allah mencerahkan. Baiklah, pamit lagi. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you for watching Nurina Tok.